Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad kecil bertemu dengan pendeta Buhairo. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Seiring berjalannya waktu dan usia Muhammad pun bertambah, sifat-sifat kenabian Muhammad pun mulai tampak. Dari tidak pernah berbuat maksiat, baik hati dan tidak sombong, selalu jujur kepada orang lain. Karena begitu jujur dan amanahnya, Nabi Muhammad SAW sampai dijuluki Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang jujur dan amanah. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai penerus Nabi Isa alaihissalam sudah terdengar oleh kaum Yahudi. Bahkan sampai ada yang berniat menghabisi nyawa Muhammad. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad kecil lolos dari pembunuhan orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad diselamatkan seorang pendeta yang bernama Buhairo. Abu Muthalib pun merasa bersyukur bisa merawat Muhammad dengan baik, bahkan merawat Muhammad melebihi dari anak-anaknya sendiri. Dan begitu juga Muhammad sangat aman dalam penjagaan Abu Thalib. Diriwayatkan bahwa ada salah satu seorang pendeta Yahudi yang berkata, "Wahai Muhammad, kamu itu orang baik dan tidak berbuat maksiat seperti anak-anak seusiamu. Semoga kamu benar-benar penerus Nabi Isa alaihissalam. Semoga firasatku benar." Pada saat itu, Mekah sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Karena kemarau yang sangat panjang tersebut, Mekah pun susah air dan pangan. Ternak pun banyak yang mati dan banyak juga yang mulai tidak ada susunya dan kurus-kurus. Dan rakyat pun mengadu kepada Abu Muthalib sebagai petinggi di Mekah. Rakyat Mekah itu berkata, "Wahai Abu Thalib, lihatlah rakyat Mekah ini. Mulai susah air dan susah pangan karena hujan yang tak kunjung turun. Kami mohon kepadamu, wahai Abu Thalib, untuk memohon kepada Tuhan agar diturunkan hujan." "Baiklah, saudara-saudaraku, aku akan berdoa kepada Allah dan hendaknya lah kalian juga berdoa." Sebelum berdoa di dekat Ka'bah, Abu Thalib teringat akan keponakannya Muhammad. Muhammad itu orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Kalau diajaknya, maka akan dikabulkan doanya. Abu Thalib pun akhirnya memanggil Nabi Muhammad. "Hai Muhammad, ikutlah aku untuk berdoa di Ka'bah." Dengan senang hati, Muhammad pun berkata, "Baiklah paman, aku akan ikut berdoa di Ka'bah." Sesampai di depan Ka'bah, Abu Muthalib pun menempelkan tangan Muhammad di Ka'bah seraya berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan untuk rakyat Mekah. Semoga hujan itu membawa keberkahan." Dan benar saja, tak selang berapa lama, langit kelihatan mendung, hujan deras pun datang. Rakyat Mekah pun bersukacita menyambut hujan tersebut. Ketika Muhammad masih berumur 12 tahun, dan kala itu musim panas, tahunnya 582 sebelum Masehi, Abu Thalib berencana melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya tersebut memaksa untuk ikut serta. Muhammad pun meminta izin kepada pamannya. "Wahai paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu?" Pamannya pun menjawab, "Jangan nak, perjalanan ke Syam sangat jauh dan kamu masih kecil.
dan pastinya sangat melelahkan. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, "Wahai paman, jika paman pergi, aku sendirian di sini, dan siapa yang akan melindungi diriku dari orang jahat kalau paman pergi? Insya Allah paman, aku akan sanggup melewati perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan itu." Mendengar alasan Muhammad tersebut, Abu Thalib pun berpikir dan membalikkan badan, dan akhirnya mengiyakan kalau Muhammad boleh ikut pergi ke Syam. Pamannya Nabi Muhammad pun berkata, "Baiklah, kalau begitu kamu boleh ikut." Itulah pertama kalinya Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam bersama kafilah Abu Thalib. Jalur yang mereka lewati adalah jalur barat, yakni jalur Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, dan kota Busra. Bagi kafilah-kafilah dagang, Busra adalah tempat yang ramai sebelum tiba di Syam. Di daerah ini pula ada seorang pendeta yang bernama Buhairah. Kafilah Abu Thalib ini pun beristirahat sejenak di dekat rumah ibadah Buhairah. Di dalam tempat ibadah Buhairah itu pun, Buhairah melihat kafilah dagang Abu Thalib dan berkata, "Aneh sekali awan itu, kenapa selalu mengikuti kafilah dagang itu ya? Sepertinya Tuhan sedang menjaga seseorang di kafilah itu. Sepertinya aku harus mengundang mereka mampir agar aku tahu siapa yang sedang dijaga oleh Tuhan." Pendeta itu pun menyuruh pelayannya untuk memasak masakan yang banyak, agar para tamu yang diundangnya nanti dapat makan dan beristirahat dengan nyaman. Padahal biasanya pendeta Busra ini tidak terlalu tertarik dengan kafilah-kafilah yang lewat. Namun kali ini dia sangat berbeda melihat rombongan kafilah itu. Setelah pendeta Buhairah menghampiri kafilah Abu Thalib, pendeta Buhairah itu pun berkata, "Wahai kafilah, aku adalah Buhairah. Tanpa mengurangi rasa hormatku, aku mengundang kalian untuk beristirahat dan makan di tempatku. Dan tentunya aku sudah menyiapkan banyak sekali makanan untuk kalian santap." Abu Thalib menjawab, "Baiklah, tapi kenapa beberapa kali saya lewat sini kamu tidak pernah mengundangku? Dan kenapa hari ini kamu mengundangku? Apakah ada yang istimewa, wahai pendeta Yahudi?" "Ya, hari ini adalah hari istimewa, makanya kami mengundang kalian semua." Maka mereka semua ikutlah masuk ke rumah ibadah pendeta tadi. Hanya Muhammad saja yang tidak ikut masuk ke dalam. Hal itu karena dia bertugas menjaga perbekalan kafilah-kafilah. Setelah mengamati tamunya, Buhairah pun merasa ada kejanggalan. Buhairah pun berkata, "Wahai saudaraku, semua makanan ini sangat lezat. Semoga kalian semua dapat menikmati dengan baik dan nikmat. Tapi saudaraku, apakah semuanya sudah ikut ke dalam masuk dan ikut makan hidangan ini?" "Tidak, ada salah seorang anak laki-laki kami untuk menjaga perbekalan kami di luar." Kemudian pendeta Buhairah itu berkata, "Kasihan sekali anak itu. Ajaklah anak itu ke dalam untuk ikut makanan hidangan ini. Jangan khawatir, perbekalanmu akan aku suruh orang untuk menungguinya sampai kalian selesai memakan hidangan ini." Dan akhirnya salah seorang di antara mereka pun memanggil Muhammad untuk masuk ke dalam dan menikmati hidangan. Setelah Nabi Muhammad ikut masuk ke dalam, Buhairah pun memperhatikan Nabi Muhammad dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah selesai makan, barulah Buhairah mengajak Nabi Muhammad berbincang. Pendeta Buhairah itu berkata, "Wahai anak muda, kemarilah, aku ingin berbincang denganmu." Nabi Muhammad pun berkata,
Baiklah, emang apa yang Tuhan hendak tanyakan kepadaku? Insya Allah akan aku jawab dengan baik. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Buhairah pun bertanya banyak hal, dari posisi tidur Nabi Muhammad sampai postur tubuhnya. Dan setelah itu, Buhairah pun melihat punggung Nabi Muhammad. Setelah melihat punggung Nabi Muhammad, pendeta Buhairah ini pun menghampiri Abu Thalib. Pendeta itu bertanya kepada Abu Thalib, "Apakah Muhammad itu anakmu, wahai Abu Thalib?" Abu Thalib pun menjawab, "Ya, dia adalah anakku." "Engkau pasti berbohong, dia tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup." "Ya, kau benar, maksudku dia adalah anak saudaraku dan kurawat seperti anakku sendiri. Adikku dan istri adikku telah meninggal beberapa tahun yang lalu." Mendengar jawaban Abu Thalib tersebut, pendeta Buhairah itu langsung berkata, "Ketahuilah bahwa keponakanmu itu akan menjadi seorang nabi terakhir, yaitu nabi penerus Nabi Isa alaihissalam. Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh penduduk dunia." Mendengar hal itu, Abu Muthalib pun sangat terkejut dan berkata, "Hah, dari mana kamu mendapatkan semua itu? Dan apa saja bukti-buktinya?" Kemudian Buhairah pun menjelaskan apa yang dia ketahui lewat kitab-kitabnya, bahwa ketika Nabi Muhammad lewat, pohon dan batuan pun bersujud kepadanya. Dan saya melihat tanda kenabian di punggungnya. Mendengar perkataan Buhairah, Abu Muthalib yang tadinya bahagia tiba-tiba merasa cemas. Kemudian Abu Muthalib pun bertanya kepada pendeta tersebut, "Terus apa yang harus aku lakukan sekarang?" Pendeta itu pun berkata, "Kembalilah ke Mekah karena di Syam itu tidak aman. Apalagi kalau tahu Muhammad adalah seorang Rasul, maka dia akan dibunuh." Mendengar hal tersebut, Abu Muthalib pun menyuruh Muhammad kembali ke Mekah ditemani oleh beberapa anak muda lainnya. Dan benar saja, ketika Muhammad sudah pulang, datanglah 3 orang Yahudi yang bernama Zurair, Daris, dan Tamam. Mereka menanyakan anak muda yang ciri-cirinya seperti Nabi Muhammad. Karena pendeta Buhairah menjawab tidak ada pemuda yang mampir ke tempatnya, 3 orang Yahudi itu berkata, "Kamu bohong, wahai pendeta, pasti tadi ada orang yang kesini bernama Muhammad." "Ya benar, memang ada. Sudahlah, kalian tidak usah mengganggunya, karena Muhammad sudah dijaga oleh Tuhannya. Walaupun kau berusaha melawan dan membunuhnya, kau tidak akan bisa." Akhirnya 3 orang tersebut mengurungkan niatnya untuk membunuh Muhammad. Setelah Muhammad tumbuh dewasa, Muhammad pun tumbuh menjadi manusia yang nyaris sempurna. Bagus dari segi nasabnya, akhlaknya pun bagus, wajah dan rupanya pun sangat elok. Lembut pula tutur katanya, sehingga banyak penduduk Mekah yang menyukainya dan percaya padanya hingga dijulukinya sebagai Al-Amin, orang yang sangat amanah dan jujur. Itu tadi rangkuman kisah Nabi Muhammad SAW ketika bertemu dengan pendeta Buhairah. Semoga cerita saya ini dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya salah menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.